Halo Sobat Data, kami dari kelompok 7 Bayesian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil dari analisis dataset mahasiswa sains data angkatan 2022. Ada 3 persoalan yang akan kita analisis. Yang pertama, dari manakah asal provinsi terbanyak mahasiswa sains data angkatan 2022? Yang kedua, divisi manakah yang paling banyak menarik minat mahasiswa sains data angkatan 2022? Yang ketiga, departemen manakah yang paling banyak menarik minat mahasiswa sains data angkatan 2022? Lalu berikut merupakan langkah-langkah saat kita menganalisis data. Yang pertama ada data collection, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data pre-processing, yang keempat ada data exploration and visualization, lalu yang terakhir ada insight. Tahap analisis yang pertama yaitu data collection. Pada tahap ini, yang dilakukan pertama kali ialah mengimport package yang diperlukan untuk analisis data, ialah Pandas sebagai PD, Seaboard sebagai SNS, Matplotlib PyPlot sebagai PLT, dan NumPy sebagai NP. Kemudian, untuk datanya kita import dengan kode sebagai berikut. Data sama dengan pd.read underscore CSV, data tugas kader 22 coba dulu CFP, yang artinya pada PD read CFP ialah fungsi untuk mengimport dataset mahasiswa angkatan 22 yang kita miliki. Kemudian di bawahnya ada data itu untuk memanggil datanya kembali dan menjelaskannya secara singkat. Selanjutnya ada data understanding. Dalam tahap ini ada kode yaitu data.shape yang fungsinya untuk menampilkan besar dimensi dari dataset yang kita punya yaitu 131,9. Lalu ada data.columns yang berfungsi sebagai menampilkan kolom yang kita miliki yaitu ada timestamp, email address, nama lengkap, NIM, asal provinsi, minat departemen, minat divisi, matkul favorit TPB, dan matkul favorit semester 3. Kemudian kode selanjutnya adalah data.head yang fungsinya untuk menampilkan 10 data pertama dari dataset yang kita punya. Lanjut kita punya data.tail yang fungsinya untuk menampilkan 10 data terakhir dalam dataset yang kita punya. Lalu kita ada data.sample untuk mengambil data sampel secara acak. Lalu kita punya data.dtypes yang fungsinya untuk menampilkan tipe dari masing-masing kolom, yang dimana kalau di sini tuh timestamp objek, email address objek, nama lengkap objek, NIM itu integer, dan asal provinsi sampai matkul favorit semester 3 itu objek. Yang terakhir adalah data.info yang fungsinya untuk menampilkan informasi mengenai kolom data, tipe data, dan data null. Dan bisa dilihat dari data yang kita punya, dari timestamp sampai matkul favorit semester 3 semuanya non-null. Tahap selanjutnya adalah data pre-processing. Dalam tahap ini dilakukan 4 tahapan, yakni pembersihan data, penggabungan data, pengurangan bentuk data, dan pengubahan bentuk data. Pada kode pertama kita lihat di sini ada data.column. Data.column adalah berfungsi untuk menampilkan kolom pada dataset. Pada kali ini ada dataset index timestamp sampai matkul favorit semester 3. Kemudian ada kode data.dtypes. Kode kedua ini berfungsi untuk mengecek data types atau tipe data yang ada pada kolom. Kemudian untuk kode ketiga itu ada data.drop, timestamp, name, email address, axis sama dengan 1, in place true, data.head. Jadi yang pertama ada data.drop. Data.drop ini fungsinya untuk menghapus kolom dari kolom timestamp, name, dan email address. Kemudian axis itu untuk axis sama dengan 1 itu artinya untuk mengecek untuk menghapus kolomnya. In place sama dengan true artinya adalah data dihapus secara langsung. Kemudian data.head itu untuk mengecek apakah data tersebut telah terhapus. Ini kita bisa lihat data pada kolom timestamp, name, email address itu sudah terhapus. Kemudian ada data.isnull.sum. Artinya adalah fungsinya adalah kita ingin mengecek apakah ada data null pada dataset yang kita miliki. Ini di sini bisa kita lihat semuanya itu tidak ada data null ya. Kemudian berikutnya ada data.dropna axis sama dengan 0, in place sama dengan true. Yang artinya
Yang pertama itu ada data drop. Nah, artinya adalah fungsinya adalah untuk menghapus data nol tersebut. Kemudian kode berikutnya ada data.duplicate subset sama dengan nama lengkap .sum. Itu berfungsi untuk mengecek apakah ada data duplikat atau apakah ada data yang duplikat, dan kita lihat ketika kita run hasilnya itu tidak ada. Kemudian tahap analisis selanjutnya ialah tahap data exploration and visualization. Dalam tahap ini digunakan untuk melihat secara umum gambaran bagaimana data yang kita gunakan. Di sini kode pertama ada data.describe. Itu sebagai menampilkan secara umum data yang kita punya, yaitu di sini ada kolom nama lengkap sampai dengan matkul favorit semester 3, kemudian count, unique, top, dan frekuensi. Di sini count itu adalah banyak datanya, unique adalah banyak data unik, dan topnya itu adalah banyak data yang paling banyak, kemudian frekuensinya. Kemudian kode selanjutnya ialah data asal provinsi value counts. Di sini kita ingin melihat seberapa banyak provinsi dari mahasiswa ya. Dan terlihat hasilnya itu Lampung 49 sampai dengan Jambi 1. Kemudian kita ingin membuat tabel untuk visualisasi. Dan di sini kita buat tabel baru dari provinsi counts, yaitu data asal provinsi value counts reset index. Di sini fungsi dari value counts itu untuk menghitung dari asal provinsi tersebut banyak datanya seperti ini. Terus di reset index itu untuk mereset tabelnya dengan data paling tinggi itu paling atas. Kemudian di sini ada provinsi counts column itu untuk mereset kolomnya, menetapkan kolomnya itu provinsi dan count. Seperti ini hasilnya tabel yang sudah kita buat. Kemudian dari tabel tersebut kita lakukan visualisasi data dengan bar plot. Di sini kita menggunakan package dari Seaborn. Di sini bar plot SNS, bar plot dengan X-nya sebagai count, Y-nya sebagai provinsi, kemudian datanya adalah provinsi counts. Kemudian untuk X labelnya adalah banyak mahasiswa, Y labelnya adalah provinsi, dan title-nya adalah asal provinsi mahasiswa sains data angkatan 22. Kemudian plt.show adalah fungsi untuk menampilkan dari visualisasi yang kita punya. Berikut adalah hasil visualisasi dari asal provinsi mahasiswa sains data angkatan 22. Terlihat bahwa Lampung adalah provinsi terbanyak dari mahasiswa sains data angkatan 22. Kemudian setelah kita lakukan visualisasi dengan bar plot, kita gunakan pie chart untuk mencari persentase dari keseluruhan data. Kemudian kita gunakan package yaitu Plotly Express. Di sini fungsinya itu adalah menggunakan px.py, provinsi counts dengan values-nya itu adalah count, names-nya adalah provinsi. Kemudian title-nya itu asal provinsi mahasiswa sains data angkatan 2022. Di sini dapat kita lihat langsung hasil visualisasi dari asal provinsi mahasiswa sains data dengan persentasenya. Dan itu dapat lihat di sini warna ungu ialah Lampung dengan persentase 37,4%. Kemudian diikuti dari provinsi-provinsi selanjutnya. Setelah itu kita membuat tabel baru untuk minat divisi. Di sini kita langsung menggunakan variabel divisi counts untuk tabel barunya. Dari yang diubah dari sebelumnya itu hanya columns-nya di sini adalah minat divisi. Sama seperti sebelumnya, berikut adalah tabel hasilnya. Kemudian dari tabel hasil tersebut, kita gunakan visualisasi bar plot dengan package Seaborn seperti sama sebelumnya. Dengan nilai Y di sini adalah minat divisinya, kemudian X yaitu adalah count banyak dari minatnya. Kemudian datanya yaitu yang sebelumnya dibuat. Kemudian palet di sini hanya untuk warna dari visualisasi yang kita gunakan. Kemudian Y label, X labelnya itu adalah divisi HMSD, Y labelnya adalah banyak peminatan, dan title-nya adalah minat divisi mahasiswa sains data angkatan 2002. Berikut adalah hasil dari visualisasi barcode minat divisi mahasiswa sains data angkatan 2022. Dapat dilihat bahwa di sini yang paling banyak ialah pengabdian masyarakat ya. Kemudian setelah menggunakan visualisasi barcode, kita ingin melihat juga presentasi dari data tersebut yaitu dengan pie chart. Kemudian sama seperti sebelumnya dengan menggunakan pie plot express, kita buat pie chartnya. Di sini dapat terlihat visualisasinya itu ada 14,5% yang warna ungu itu dari eksternal pengabdian masyarakat. Kemudian dilanjutkan untuk dari divisi-divisi selanjutnya. Setelah itu kita ingin membuat tabel baru yaitu departemen untuk minat departemen. Kemudian dari variabel departemen counts ini
itu akan digunakan untuk menyimpan data tabel baru, yaitu dari minat departemen yang dihitung kemudian di reset index, kemudian sama seperti sebelumnya, ini adalah hasilnya dari departemen dan counts-nya. Oke, dari tabel yang sudah kita buat itu akan digunakan untuk visualisasi bar plot. Nah, ini adalah hasilnya dengan X-nya itu counts dan Y-nya itu sebagai departemen banyaknya. Oke, data yang sebelum-sebelumnya dengan X labelnya banyak peminatan dan Y labelnya itu departemen HMSD dan title-nya minat departemen mahasiswa sains data angkatan 2022. Berikut adalah hasil dari visualisasi bar plot yang digunakan. Untuk minat departemen mahasiswa sains data angkatan 2022 dapat terlihat yang paling banyak di sini adalah kategori eksternal, yaitu sebanyak 30-an. Oke, selanjutnya setelah kita membuat bar plot, visualisasinya kita gunakan pie chart untuk melihat persentasenya. Di sini sama seperti sebelumnya, hanya saja dia menggunakan dari Matplotlib ya, package-nya. Yang di sini fungsinya itu adalah dibuat labels dulu, dengan labelsnya itu adalah banyak dari departemennya, terus values-nya dan nilainya. Oke, ini adalah fungsi untuk membuat pie chart-nya. Kemudian ini adalah hasil dari visualisasi dengan pie chart yang kita gunakan. Di sini yang jelas terlihat bahwa yang paling banyak adalah eksternal dengan persentase 22,9%. Kemudian diikuti dari departemen-departemen selanjutnya ada PSDA 17,6%, Badan Legislatif 17,6%, Akademik dan Keprofesian 14,5%, Minat dan Kemitraan 13,7%, Sekjenan 6,1%, Internal 3,8%, dan Senator 3,8% juga. Oke, selanjutnya kita menggunakan tabel baru yaitu TPB favorit. Nah, ini hanya opsional. Jadi ini digunakan untuk melihat seberapa banyak favorit matkul dari TPB. Nah, sama seperti sebelumnya, ini adalah hasil dari tabel yang baru kita buat, kemudian kita gunakan untuk visualisasi barcode. Kemudian di sini dapat dilihat hasil dari visualisasi barcode-nya menyatakan bahwa matematika itu adalah yang paling banyak favorit dari mahasiswa sains data angkatan 2022. Dan yang paling sedikit adalah fisika dasar. Kemudian dari kita buat pie chart-nya dari data tersebut. Dari pie chart tersebut dapat dilihat hasilnya, visualisasinya itu yang warna ungu matematika sebanyak 29%. Yang paling banyak itu adalah matematika, kemudian yang paling sedikit adalah fisika dasar 1,53%. Kemudian kita buat tabel baru yaitu sama seperti sebelumnya, itu adalah favorit tapi hanya semester 3. Kemudian di sini adalah hasil tabelnya, ada algoritma pemrograman sampai dengan metode survei sampel. Kemudian dari tabel yang kita buat tersebut kita buat bar plotnya, yaitu di sini X-nya itu sebagai counts sama dan Y-nya sebagai matkul favorit semester 3 dan menggunakan variabel sebelumnya yang kita buat. Berikut adalah hasil dari visualisasi barcode-nya. Oke, ini untuk mata kuliah semester 3 favorit mahasiswa sains data. Ternyata di semester 3 itu yang paling banyak favoritnya ialah matkul algoritma pemrograman. Kemudian mengikuti selanjutnya ada aljabar linear elementer, ada teori peluang, prinsip ekonomi mikro, logika matematika diskrit, struktur data, analisis statistik, hingga metode survei sampel. Kemudian dari data tersebut juga kita buat presentasinya dengan menggunakan pie chart. Di sini juga menggunakan PLT, Matplotlib. Di sini kita buat labelsnya dan valuesnya, dan berikut adalah hasil dari visualisasi datanya. Dapat terlihat bahwa dari visualisasi ini, pie chart ini, yang paling banyak ialah algoritma pemrograman sebanyak 32,1%, kemudian selanjutnya ada aljabar linear elementer 26%, mengikuti selanjutnya hingga metode survei sampel 2,3%. Oke, selanjutnya yaitu insight. Insight adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh dari analisis data. Insight data kali ini tentang mahasiswa sains data angkatan 2022. Memiliki 5 poin, yaitu asal provinsi terbanyak, yang kedua yaitu divisi himpunan mahasiswa sains data yang memiliki minat paling banyak, yang ketiga departemen himpunan sains data yang memiliki minat paling banyak, yang keempat yaitu mata kuliah favorit saat TPB, dan yang kelima mata kuliah favorit saat semester 3. Oke, kemudian poin nomor 1 yaitu asal mahasiswa sains data angkatan 2022 terbanyak berasal dari Provinsi Lampung dengan persentase sebanyak 37,4%, yaitu 49 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Asal provinsi mahasiswa sains data angkatan 2022 yang paling sedikit yaitu Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung dengan banyaknya masing-masing yaitu 1 mahasiswa.
Yang kedua yaitu divisi himpunan mahasiswa sains data yang banyak menarik minat mahasiswa sains data angkatan 2022 adalah divisi pengabdian masyarakat dari Departemen Eksternal dengan persentase 14,5%, yaitu 19 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Divisi yang paling sedikit menarik minat mahasiswa sains data yaitu divisi kesejahteraan anggota dari Departemen Internal dengan persentase 1,53%, yaitu 2 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Yang ketiga yaitu Departemen Himpunan Mahasiswa Sains Data yang paling banyak menarik minat mahasiswa sains data angkatan 2022 adalah Departemen Eksternal dengan persentase sebesar 22,9%, yaitu 30 orang dari 131 data mahasiswa. Departemen yang paling sedikit menarik minat mahasiswa yaitu senator dan internal dengan persentase masing-masing 3,8%, yaitu sebanyak 2 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Yang keempat yaitu mata kuliah favorit saat TPB yang paling banyak diminati oleh mahasiswa sains data angkatan 2022 adalah matematika dengan persentase 29%, yaitu 38 orang dari 131 data mahasiswa. Sedangkan mata kuliah paling sedikit favorit adalah fisika dasar dengan persentase 1,53%, yaitu 2 orang dari 131 data mahasiswa. Yang kelima yaitu tentang mata kuliah saat semester 3 yang paling banyak difavoritkan mahasiswa sains data angkatan 2022 adalah algoritma pemrograman dengan persentase 32,1%, yaitu 42 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Mata kuliah semester 3 paling sedikit favorit adalah metode survei sampel dengan persentase 2,3%, yaitu 3 mahasiswa dari 131 data mahasiswa. Oke, demikian untuk insight data dan persentasenya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.